Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, materi di kelas 11 semester 1. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu laju reaksi. Kalau kita perhatikan gambar-gambar berikut ya, kita bisa menentukan bagaimana cepat lambatnya reaksi kimia terjadi ya. Dari gambar ini tentu reaksi yang paling cepat adalah reaksi bom meledak. Kemudian kita juga bisa perhatikan reaksi yang paling lambat bisa kita perhatikan bisa terjadi pada perkaratan besi ya dan pematangan buah pada pohon. Jadi cepat lambatnya suatu reaksi terjadi ada yang mempengaruhi ya, yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Suatu zat jika berinteraksi dengan zat lain akan membuat partikel-partikel antara kedua zat itu saling bertumbukan. Akan tetapi tidak semua tumbukan mampu menghasilkan reaksi kimia atau zat baru ya. Zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna. Tumbukan itu disebut dengan tumbukan efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan yang antar partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi pengaktifan. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif ya. Jadi ini adalah grafik energi pengaktifan. Jadi suatu tumbukan akan berlangsung apabila mempunyai energi lebih besar dari energi pengaktifan atau energi aktivasi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka makin banyak jumlah partikel bereaksi dan tumbukan efektif makin banyak terjadi, sehingga reaksi berlangsung makin cepat. Yang kedua adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan zat, maka singgungan antar reaksi makin besar dan tumbukan efektif makin banyak sehingga laju reaksi meningkat. Luas permukaan ini berhubungan dengan besar kecilnya suatu zat ya. Ketiga adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik reaksi bertambah dan gerak makin acak dan cepat. Tumbukan efektif makin banyak terjadi sehingga reaksi berlangsung makin cepat. Yang keempat adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi, yaitu dengan menurunkan energi pengaktifan. Penafsiran grafik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Reaksi dengan konsentrasi lebih besar ya, ini konsentrasi lebih besar ini akan membentuk produk lebih cepat daripada reaksi yang mempunyai konsentrasi lebih kecil. Kalau kita lihat grafik di sini, dengan konsentrasi yang lebih besar maka reaksi lebih cepat terjadi ya dibanding dengan konsentrasi yang kecil. Yang kedua adalah grafik pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Sini kita lihat ya, luas permukaan yang berbentuk batangan dengan yang berbentuk serbuk ya. Tentu yang berbentuk serbuk lebih cepat terjadi reaksinya dibandingkan yang berbentuk batangan ya. Partikel serbuk lebih cepat bereaksi daripada partikel batangan. Ini dikarenakan permukaan bidang sentuh partikel serbuk lebih luas daripada partikel batangan. Yang ketiga, grafik pengaruh suhu terhadap laju reaksi ya. Kita bandingkan di sini dengan suhu tinggi dan suhu rendah ya.
Reaksi pada suhu tinggi memerlukan waktu lebih cepat untuk membentuk produk dibandingkan reaksi pada suhu rendah ya. Pada umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi itu naik 2 kali lebih cepat dari semula. Laju reaksi dirumuskan sebagai berikut. Ini menentukan laju reaksi ya. Delta V pangkat delta T per delta T. Di mana ya delta V ini adalah kenaikan laju, sedangkan delta T ini T besar ini kenaikan suhu, delta T ini perubahan suhu ya. Yang keempat, grafik pengaruh katalis terhadap laju reaksi ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya, ini yang tanpa katalis dan ini dengan katalis ya. Nah, adanya katalis ini menyebabkan terbentuknya tahap-tahap reaksi, yaitu tahap pengikatan katalis dan tahap pelepasan katalis pada akhir reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang mempercepat terjadinya reaksi. Jadi dengan bantuan katalis maka energi aktivasi dapat diturunkan ya. Maka ini akan mempercepat terjadinya reaksi. Terapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa melihat ya, jika kita membuat sambal ya, tentu cabenya harus kita potong terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke blender. Ini untuk mempercepat reaksi ya. Kemudian ada juga gula jawa supaya cepat larut pada air ya, maka harus diiris terlebih dahulu. Kemudian jika memasak menggunakan kayu bakar, maka kayu yang digunakan adalah belahan dari kayu gelondongan ya, supaya cepat terbakar ya, terjadi reaksinya. Yang keempat, pada industri semen, pada kapur dihancurkan dengan mesin penghancur untuk mempercepat proses selanjutnya. Pada industri kertas, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur kertas digerus terlebih dahulu supaya campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung sempurna. Jadi ini adalah beberapa terapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan katalisator dalam industri dan makhluk hidup ya. Apa saja yang digunakan? Katalisator ini banyak digunakan dalam industri. Hal ini dikarenakan katalisator ini dapat mempercepat reaksi ya. Misalnya pada industri asam sulfat menggunakan katalisator V2O5. Pada industri amonia menggunakan katalisator besi dan Al2O3. Serta pada industri yang memproduksi metanol menggunakan katalisator ZNO atau Cr2O3. Pada pembuatan margarin dari minyak kelapa digunakan katalis nikel. Pada pembuatan asam nitrat melalui proses Ostwald digunakan katalis platinum rhodium. Dan ada juga ya katalis dalam tubuh kita, yaitu enzim amilase dalam air liur yang memecah amilum menjadi maltosa. Jadi ini adalah beberapa penggunaan dari katalisator. Kita masuk pada contoh 1. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi suatu reaksi naik 3 kali lipat. Berapa kali lebih cepat laju reaksinya apabila suhu awalnya 20 derajat Celcius dan reaksi berakhir pada suhu 80 derajat Celcius? Dari soal diketahui ya, delta V sama dengan 3 ya. Delta V ini adalah kenaikan lajunya ya, ini naik 3 kali lipat, sedangkan delta T diperoleh dari suhu akhir dikurang suhu awal sama dengan 60 derajat. Kemudian delta T adalah kenaikan suhunya ya, ini kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Jadi laju air sama dengan delta V pangkat delta T per delta T besar dikali laju mula-mula. Jadi laju akhir sama dengan 3 ya. 3 dipangkat 60 dibagi 20 dikali laju mula-mula. Jadi VT sama dengan 3 pangkat 3 kali V0 ya. Ini laju mula-mula sama dengan 27 V0.
Jadi, laju reaksi pada kenaikan suhu 60 derajat Celcius naik menjadi 27 kali laju reaksi semula. Contoh kedua, perhatikan tabel, tentukan harga X. Di sini ada tabel ya. Ini ada suhunya, kemudian ada laju reaksinya. Yang ditanya adalah laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Ini kalau kita perhatikan tabel ya, kenaikan suhunya ini 25 ke 40 ini ada 15 derajat Celcius ya. Sedangkan laju reaksinya kenaikannya ini 3 kali lipat. Jadi untuk menentukan laju reaksi X ini kita bisa menentukan dengan rumus Vt sama dengan delta V pangkat delta T per delta T besar kali V0. X sama dengan, kita anggap Vt ini sebagai X-nya ya. X sama dengan, karena kenaikan lajunya 3 kali lipat, berarti 3. Nih ya, kenaikannya 3 kali lipat, berarti 3 dipangkat perubahan suhunya ya. Kita ambil yang ditanya adalah 70 derajat Celcius ya. Sedangkan delta T-nya adalah T2 dikurang T awal ya. Jadi T2-nya yang ditanya di 70 derajat Celcius dan sebelumnya adalah 40 derajat Celcius. Berarti 70 dikurang 40 per delta T-nya. Ini ya, kenaikan suhunya ini 15 derajat Celcius. Kali 0,015. Berarti X sama dengan 3 pangkat 30 per 15 kali 0,015. Jadi X sama dengan 3 pangkat 2 kali 0,015 sama dengan 0,135. Jadi pada suhu 70 derajat Celcius laju reaksinya sama dengan 0,135. Contoh ketiga, berikut beberapa data zat yang direaksikan. Yang pertama, serbuk seng ditambah Cl 0,2 molar. Yang kedua, lempeng seng tambah Cl 0,2 molar. Yang ketiga, serbuk seng tambah Cl 0,5 molar. Keempat, butiran seng tambah Cl 0,5 molar. Yang kelima, lempeng seng tambah Cl 0,5 molar. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang paling cepat bereaksi adalah, jadi kalau kita lihat data-data berikut, berdasarkan data, faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu luas permukaan dan konsentrasi. Ini adalah luas permukaan dan ini adalah konsentrasi ya. Reaksi yang paling cepat yaitu reaksi yang reaktannya mempunyai luas permukaan paling besar atau berupa serbuk, dan konsentrasi yang paling besar yaitu reaksi nomor 3 ya. Ini adalah konsentrasi yang paling besar dan luas permukaan yang besar adalah serbuk ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Reaksi nomor 3. Contoh yang keempat, reaksi pada suhu 60 derajat Celcius memerlukan waktu 3 menit. Jika laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka waktu yang diperlukan pada suhu 80 derajat Celcius adalah dalam waktu menit. Jadi kita ketahui ya, bahwa laju reaksi itu adalah seperti ya. Jika diketahui waktu reaksi, maka rumus yang digunakan adalah T2 sama dengan 1 per delta V pangkat delta T per delta T kali T1. Jadi yang ditanya waktu pada 80 derajat Celcius sama dengan 1 per 2, 2 ini adalah laju reaksinya ya, perubahan laju reaksinya ini naik 2 kali. Jadi 1 per 2 pangkat 80 dikurang 60, ini suhu
akhir 80, suhu awal 60 per 10. Karena dia kenaikan suhunya 10 derajat Celcius ya. Dikali T1. T1-nya ini adalah waktu awal ya. 3 menit. Jadi, waktu pada 80 derajat Celcius sama dengan 1/2 pangkat 2, 80 dikurang 60 dibagi 10 ini 2 ya, dikali 3. Ini waktu mula-mula. Jadi, waktu pada 80 derajat Celcius sama dengan, ini 1/4 dikali 3 menjadi 3/4 menit. Jadi, pada suhu 80 derajat Celcius, diperlukan waktu 3/4 menit. Contoh kelima, ini adalah data dari percobaan ya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan ini adalah bentuk CaCO3, berarti ini adalah luas permukaan, kemudian ini konsentrasi, ini adalah waktu, dan ini adalah temperatur. Yang ditanya adalah, pada percobaan 1 dan 3, laju reaksi dipengaruhi oleh, jadi kalau ada soal seperti ini, kita membandingkan antara percobaan 1 dan 3 ya. Dari luas permukaan ini tentu berbeda ya, antara serbuk dan bongkahan. Kemudian konsentrasi antara percobaan 1 dan 3 ini sama, berarti ini tidak berpengaruh. Waktu kita lihat di sini, percobaan 1 ini 4 detik, percobaan 3 10 detik. Kemudian temperaturnya, ini percobaan 1 25 derajat Celcius, percobaan 3 25 derajat Celcius, berarti suhunya tidak berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh adalah hanya di bentuknya ya, bentuk CaCO3 yaitu luas permukaan ya. Pada percobaan 1, massa zat CaCO3 berbentuk serbuk, sedangkan percobaan 3 berbentuk bongkahan. Jadi waktu reaksi pada percobaan 1 lebih cepat dibanding pada percobaan 3 ya. Hal ini disebabkan luas permukaan bentuk serbuk lebih besar dibandingkan bentuk bongkahan. Jadi jawabannya adalah E ya, yang mempengaruhi hanya di luas permukaannya, sedangkan konsentrasi dan suhunya adalah sama. Jadi demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.